Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi nih, kita mau ngobrolin kali ini tentang sesuatu yang berubah sejak pandemi ini, yaitu gue makin banyak main game. Oke, di depan gue ada Lenovo Legion 5. Dan apa itu? Yuk kita bahas. Lenovo Legion 5 adalah perkenalan mungkin pertama kedua gue ke laptop gaming. Gue nggak pernah ngetes laptop gaming sebelumnya karena gue pikir kalau gue ngetes laptop gaming, I might accidentally open a Pandora's box. Artinya gue nggak tahu apa tiba-tiba kalau misalnya gue kecanduan gaming di laptop. Karena memang gaming laptop tuh gambarnya bisa lebih bagus daripada konsol dan banyak banget pilihannya dan bisa disembunyikan sambil kerja. Ngomong-ngomong disembunyikan sambil kerja, gue suka banget Legion 5 dari hal itu dulu. Yaitu desainnya yang menurut gue subtle banget. Subtle dalam artian ini nggak muscly yang berotot banyak liku-likunya, tapi cukup simple, elegan, dan bisa dinyatakan soalnya ini laptop kerja gue kok. Ya, well mungkin nggak ada yang percaya. Tapi kalau lo lihat itu basically that's the message. Bahwa tujuannya laptop gaming itu nggak selalu harus screaming sama gamer. Jadi gini, kalau dilihat dari tempatnya, dari desainnya pertama gue paling suka adalah tanpa warna-warni yang wah banget. Bisa dinyalakan RGB-nya segala macam, tapi Legion-nya kalau kita bandingkan sama generasi sebelumnya yang Y 3 digit, sekarang Legion 5 dan Legion 5i, ini kita lihat ini adalah Legion Y740. Di sini lambang Legionnya lebih besar dan dari huruf O-nya itu keluar lampu RGB, dan sedangkan di sini lebih subtle dengan tambahan ada logo Lenovo di ujung satunya lagi. Gayanya hampir sama dengan masih sama menaruh semua kebanyakan ports ada di belakang. Artinya di saat kita buka seperti ini, kita boleh dibilang hampir bersih dari kabel, kecuali kanan kirinya masih ada USB dan headphone jack. Ada 2 USB di kanan kiri, tapi juga ada 2 USB di belakang dan ada HDMI, dan gampang ya kalau kita melihat dari sini, tulisan-tulisannya itu semua di atas. Jadi I think it's very useful. Mulai dari kabel power, HDMI, USB sehingga sampai USB-C. Semua tinggal colok langsung tanpa melihat. Gua kebalik nggak ya? Ini kabel yang mana ya? Dan terakhir ada Ethernet juga. Ingat, gamer masih penting untuk kalau bisa dapat Ethernet, mungkin internet lebih stabil daripada Wi-Fi-nya. Yang gue juga suka adalah desain dimana sistem coolingnya itu kelihatan ke belakang dan agak samping tapi belakang. Di bawahnya kalau kita balik, ini kita ngelihat nih rubber fit-nya ini kalau kita lihat cukup tinggi sehingga udara bisa masuk dari bawah keluar ke sekitar belakang itu. Dan ini kerjanya lumayan, dan ini ada teknologi baru yang nanti akan gue bahas. Legion 5 ini adalah laptop Lenovo gaming pertama di Indonesia yang menggunakan AMD. Yang gue pegang ini adalah Ryzen 5 4600H, di mana ada spek lain yang menggunakan Ryzen 7 4800H. So ini yang pertama buat Lenovo berkenalan di dunia gaming dengan AMD, which is orang yang di dunia gaming atau editor mungkin juga ada tahu AMD itu artinya apa. Dan kalau kita bahas AMD, ini menggunakan performance juga GeForce 1650 Ti yang ada Ti-nya sedikit lebih cepat. Begitu kita buka, kita gunakan untuk main, pertama yang gue lihat adalah layarnya. Layarnya itu yang gue pegang AMD Ryzen 5 ini menggunakan 120 Hz refresh rate. Kalau ngomongin color accuracy-nya cukup akurat untuk gaming, dan kalau misalnya lo ambil yang Ryzen 7, dia menggunakan 144 Hz dengan perbedaan harga sedikit. Nanti gue tulis di deskripsi di bawah. Nah, kedua, yang gue lihat juga performance-nya kalau kita main, langsung kita coba, itu gue main selama 1-2 jam, perlu diketahui ini hands-on bukan di preview, itu yang penting adalah keyboardnya nggak sampai panas. Jadi kalau kita ngomongin performance dibandingkan dengan kenyamanan pemakaian, kenyamanan penggunaan, di mana panasnya itu bermain, kalau kita main dengan performance paling baik, yaitu kalau kita menggunakan function Q, di mana sekarang tombol powernya itu berubah-ubah indikasinya. Ini ada stikernya di sini, sementara di mana laptop-laptop sebelumnya mungkin nggak dikasih tahu kalau function Q itu adalah mengubah performance level. Function Q sekarang dikasih tahu di sini antara yang biru itu silent, putih itu auto, ya like sekarang dalam keadaan auto, dan kalau gue pencet function Q lagi dia akan merah. Merah itu artinya powernya lebih, artinya fan-nya mungkin lebih berisik dan baterainya lebih termakan. Tapi gamer basically you plug in the cords, right? Lo tempel kabel powernya kan. Nah, oke. Dari situ Legion 5 ini menggunakan Cold Front 2.0. Jadi sistem pendingin tadi yang
generasi sesudahnya, di mana Legion sebelumnya menggunakan Cold Front 1, ini sekarang 2.0. Dia lebih mantep banget. Gue sebagai non-gamer nggak ngerasa panas setelah gue main 1,5-2 jam gitu. Jadi nggak ada panas, yang paling penting nggak ada panas di keyboard. Karena gue juga nggak mainnya di pangku kan ya. Jadi it's all good. Jadi kayaknya nanti kalau ada waktu untuk bahas lebih detail lagi, gue akan cari tahu Cold Front 2.0 itu sedalam apa. Ngomongin keyboardnya tadi, keyboardnya ini tactile-nya enak banget. Dia adalah True Strike keyboard yang menggunakan teknologinya ThinkPad. You know, ThinkPad itu adalah laptop dengan keyboard tactile terbaik menurut gue selama ini. Keyboardnya enak banget, tapi secara jujur aja penempatannya agak sedikit kagok buat gue. Jadi ada bedanya True Strike keyboard ini juga menggunakan numpad-nya di sebelah kanan. Jarang banget gue pakai tangan gue untuk directional D-pad-nya. Ada directional sendiri, dan biasanya tangan kanan tuh kalau gaming kan di mouse ya. Kecuali gue itu mungkin akuntan menggunakan banyak angka, itu akan berguna. Tapi at the moment gue harus menggeser kebiasaan gue untuk sedikit lebih ke kiri dibanding dengan layarnya. So, it's a bit awkward at the beginning, tapi ujung-ujungnya mungkin masalah kebiasaan. Oke? Nah, ngomongin kalau misalnya dipakai untuk kerja, ini ada sedikit perubahan berarti, tapi mungkin kecil, tapi berarti banget. Karena zaman sekarang banyak banget kita video conferencing. Webcamnya pindah, saudara-saudara. Legion sebelumnya ada webcamnya di bawah yang bikin kita agak double chin mungkin beberapa. Dan dia pindah ke atas, plus ditambah ini bisa ada true blocker. Artinya ditutup secara physical. Bukan cuma secara software, tapi bisa ditutup, klik kanan kiri, lo benar-benar bisa matiin di saat gak kepake. Kecil, tapi berguna. Nah, itu dua hal yang gue, tiga hal yang mungkin, satu lagi performance-nya, kita ngomongin tentang cooling system-nya, dan yang juga keyboard-nya. Ini akan gue coba-coba lebih banyak lagi, dan jangan lupa juga nanti ada videonya juga dengan, ini gue mau bahas Lenovo Legion Y740. Oke, untuk keterangan data-data ini yang gue pakai harganya berapa, ini adalah 16.499 atau hampir 16,5 juta. Dan jangan lupa ini termasuk 2 tahun warranty, termasuk yang damage protection dan premium care. Habis itu ini termasuk juga office buat yang kerja di sini. Gue sih sebagai yang berusaha hybrid content creator / mau pindah coba-coba gamer dengan harga entry point yang lumayan oke, dan bisa main dan masih bisa editing, ini lumayan banget. Mungkin akan naik ke Ryzen 7 yang budgetnya ada. Oke? Semoga video ini membantu. Komen silakan, sebarkan kalau berguna mungkin. Mudah-mudahan gue nggak ngeracunin hal yang bikin lo nggak produktif ya. Tetap ngebatasin waktu bermain dan dengan bekerja. Oke? Sampai ketemu di berikutnya. Bye now. Stay healthy, be nice.